Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sahabat Maritim Muda, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berjumpa secara digital di acara Kuliah Umum Kebangsaan dan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI. Sahabat Maritim Muda, hari ini bangsa Indonesia tengah memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-112. Tepatnya, hari ini pada 112 tahun yang lalu, lahir sebuah organisasi pergerakan nasional Budi Utomo. Dan hari ini, kita Maritim Muda Nusantara memperingati Hari Kebangkitan Nasional dengan mengadakan kuliah umum dan sosialisasi 4 pilar MPR RI yang bertemakan Maritim Indonesia dan Momentum Kebangkitan Nasional. Dengan narasumber yang sudah bersama kita, Bapak Haji Bambang Susatyo SE MBA, selaku Ketua MPR RI yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPR RI. Bagaimana kabarnya Pak Bambang? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, Pak. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya Kaisar Akhir, Ketua Umum Maritim Muda Nusantara, menjadi moderator pada diskusi kuliah umum kebangsaan dan sosialisasi 4 pilar MPR RI. Kami, Maritim Muda Nusantara, merupakan organisasi kepemudaan di bidang maritim tingkat nasional yang anggotanya merupakan para pemuda dari Aceh sampai Papua, dengan anggota kami berjumlah lebih dari 1.300 saat ini, dan kami telah memiliki kepengurusan di daerah di 34 provinsi, yang mana hadir bersama kita Pak, para pengurus daerah perwakilan di seluruh Indonesia. Bapak Bambang Susatyo yang sama-sama kita hormati, Maritim Muda memiliki visi yaitu terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan dan pemuda sebagai garda terdepan. Pada pertemuan kali ini kami memohon kepada Bapak untuk menyampaikan materi beberapa poin, yaitu pertama, bagaimana pandangan MPR RI tentang pembangunan maritim dan ekonomi biru di Indonesia. Kemudian menurut Bapak, apa nih yang perlu kita lakukan sebagai pemuda dalam momentum kebangkitan nasional, serta kami mengharapkan saran dan nasihat dari Bapak untuk Maritim Muda Nusantara dalam berkiprah ke depannya untuk turut serta membangun maritim daerah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia dalam rangka mengamalkan 4 pilar MPR RI, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, kami mempersilakan kepada Bapak Bambang Susatyo untuk menyampaikan kuliah umum kebangsaan dan sosialisasi 4 pilar MPR RI. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Kaisar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Mas Kaisar selaku pendiri dan sekaligus juga ketua umum daripada organisasi kepemudaan Maritim Muda Nusantara, Mas Antonius Sirait selaku Sekjen Maritim Muda Nusantara, dan adik-adik sekalian beserta seluruh peserta kuliah kebangsaan virtual yang telah hadir di layar kaca, yang saya banggakan dalam acara virtual yang kita lakukan pada pagi hingga siang nanti. Pertama-tama perkenalkan saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudara yang melaksanakannya, dan semoga pertemuan kita pada siang hari ini meskipun hanya melalui video conference dapat membawa berkah dan manfaat
serta tidak mengurangi makna kebersamaan kita sebagai anak bangsa dalam bersilaturahmi. Di tengah keprihatinan kita bersama menghadapi kondisi pandemi COVID-19 ini, penting bagi kita untuk saling menguatkan, saling mengingatkan untuk kesehatan kita semua, dan berjuang secara bersama-sama melewati masa-masa sulit ini dengan tidak berhenti kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar bangsa Indonesia dilindungi dan diberkati dan diselamatkan dari berbagai cobaan yang lebih berat lagi di kemudian hari. Serta diberikan kekuatan dalam menghadapi ujian ini. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan kuliah kebangsaan yang mengangkat tema Maritim Indonesia dan membentuk kebangkitan nasional ini, saya ingin memberikan apresiasi kepada saudara-saudara selaku pengurus maupun anggota Maritim dan Nusantara atas inisiatif kuliah kebangsaan secara virtual ini sebagai salah satu upaya atau ikhtiar kita sebagai warga bangsa dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Sebagaimana yang terkatut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saudara sekalian, kita telah memahami bersama bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang hidup dalam garis alamiah yang sangat luas, indah, dan memiliki potensi luar biasa bagi masa depannya. Dan sudah seharusnya kita senantiasa bersyukur atas karunia tersebut, bahwa bangsa kita telah mendapat anugerah dengan posisi geografis yang sangat strategis dengan 17.000 pulau dan 265 juta penduduknya. Apa artinya penduduk 265 juta? Ini merupakan pasar yang menggiurkan bagi negara-negara lain untuk produk-produk mereka membanjiri bangsa kita. Nah, yang perlu kita pahami adalah bahwa harusnya bangsa kita tidak perlu lagi tergantung kepada luar negeri, tidak tergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya. Semua tersedia di bumi pertiwi ini. Sumber daya alam kita yang luar biasa dan segala macamnya itu tinggal mengambil dan mengolahnya saja. Hanya mungkin yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita meningkatkan kemampuan SDM kita agar kita bisa mengolahnya sendiri. Kita menyadari bahwa potensi tersebut belum bisa secara maksimal kita lakukan atau kita upayakan untuk mengolahnya karena memang sumber daya manusia kita masih terbatas. Itulah sebabnya saya meminta kepada Maritim Muda Indonesia untuk menjawab tantangan tersebut. Kita beruntung dengan luas yang besar, yang sangat luar biasa, dan jumlah pulau yang tidak terkalahkan di dunia, dan penduduk yang lumayan besar, urutan 10 besar penduduk besar dunia, 5 besar terbanyak penduduk dunianya. Kalau tidak kita manfaatkan, kalau kita tidak bisa mengolahnya dengan baik, maka semua akan menjadi sia-sia. Gugusan pulau-pulau yang terbentang dikelilingi kekayaan yang beragam dari sumber lautnya dan sumber ekonomi lainnya. Jadi sesungguhnya semua kekayaan ada di kita. Pada masa-masa sekarang ini, di mana ekonomi sedang terpuruk, kita punya cadangan sumber lain di laut yang luar biasa. Perikanan ini bisa mengcover daripada ekonomi kita sesungguhnya,
mana kita selalu minus, kita selalu APBN kita selalu lombok, defisit, karena kita tidak bisa mengevaluasi sumber daya alam kita, terutama sumber daya alam yang berasal dari laut, sumber daya hayati laut. Nah, kita juga punya peluang untuk melakukan langkah-langkah dengan keistimewaan demografis kita, dari pulau ke pulau. Kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dibandingkan negara-negara lain dengan memanfaatkan sumber daya laut. Tantangan bagi saudara-saudara sebagai anggota dan pengurus Maritim Muda Indonesia, bahwa sudah seharusnya sekarang fokus kepada memaksimalkan sumber daya ekonomi kita di laut. Saudara sekalian, dalam sejarah perjalanan bangsa, kesadaran kebangkitan nasional sebagai satu kesatuan bangsa dalam merebut kemerdekaan adalah pembentukan organisasi-organisasi yang menjadi wadah dan pemikiran wawasan kebangsaan sebagaimana yang saudara-saudara inisiasi melalui Maritim Muda Indonesia ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait tema kita pada hari ini. Yang pertama adalah melalui pergerakan kebangkitan nasional Budi Utomo pada 20 Mei 1908, mana gerakan Budi Utomo memiliki cita-cita mulia mengangkat derajat melalui pendidikan sebagai salah satu metode penting untuk membangun karakter jati diri bangsa. Dan dari gerakan ini kemudian berkembang golongan terpelajar bertambah yang kemudian menjadi motor penggerak penting dalam menghadapi tantangan berikutnya, yaitu Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Dan kemudian bergulir lagi, sampailah kita pada waktunya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan semua dilakukan oleh para pemuda-pemuda yang saat itu berjuang dan berhasil menangkapkan tonggak sejarah memerdekakan bangsa kita dari berbagai macam penjajahan waktu itu. Nah, sekarang kemudian kita masuk kepada masa Orde Baru, kita sudah lalui dengan baik, kemudian beralih kepada masa Orde Reformasi. Nah, dalam konteks kekinian di era reformasi yang harus menjadikan momentum bagi saudara-saudara untuk melangkah atau membuat lompatan lebih jauh lagi agar bangsa kita tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sebenarnya kita kemarin sudah memiliki titik terang bahwa kita akan menjadi bangsa besar, sekurang-kurangnya kita menjadi nomor 4 terbesar di dunia sebelum pandemi COVID-19 ini mewabah. Tapi kemudian harapan itu pupus, hampir seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang sudah kita bangun dengan susah payah, semuanya terjun bebas. Tapi kita tidak sendiri, semua negara mengalami hal yang sama. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang bisa kita lakukan untuk mencari peluang agar lompatan bangsa kita lebih jauh ke depan, lebih cepat ke depan, melampaui bangsa-bangsa lainnya. Modal yang kita miliki cukup banyak. Potensi sumber daya alam, sumber daya laut, dan sumber daya manusia yang sekarang tumbuh begitu baik, dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi, dan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Itu akan harus menjadikan tantangan agar saudara-saudara menjadi yang terdepan dalam memimpin bangsa ini
dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh bangsa ini. Saya kira demikian pengantar dari saya, dan kita teruskan nanti dengan berbagai diskusi yang mungkin menjadi lebih menarik karena ada pancingan-pancingan, ada persoalan-persoalan kekinian yang mungkin saja perlu kita bahas. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Saudara Kaisar sebagai moderator pada acara ini, dan silakan dibuka diskusi atau kalau ada yang ingin menyampaikan gagasan, pikiran, saya persilakan. Saya kembalikan ke Kaisar. Terima kasih. Terima kasih Bapak Bambang Susatyo atas materi yang disampaikan. Ya, Pak. Sambil kita menunggu pertanyaan dari teman-teman semua, saya punya pertanyaan, Pak. Bagaimana menurut Bapak upaya yang harus diberikan kepada atau perhatian, apakah perlu ada perhatian lebih kepada pemerintah daerah kepulauan, khususnya mereka yang berada di daerah perbatasan dan terluar dari Republik Indonesia? Ya, jadi sesungguhnya pemerintahan Pak Jokowi telah memiliki prioritas pembangunan bagi 5 tahun depan. Saya ingat betul ketika saya masih menjabat sebagai Ketua DPR, kita sedang mempersiapkan rancangan undang-undang tentang kepulauan yang mengatur tentang perbatasan dan otonomi pulau-pulau. Ya. Namun karena waktu yang sangat terbatas waktu itu, kemudian terpending dan di carry over pada keputusan yang sekarang ini dipimpin oleh Mbak Puan. Saya belum tahu apakah RUU ini berjalan dan masuk dalam skala prioritas pembahasan dalam waktu depan. Tapi yang pasti RUU tentang kepulauan ini sangat penting karena memang visi Pak Jokowi adalah bagaimana sumber daya laut, bagaimana pulau-pulau bisa memiliki kekuatan ekonomi sendiri, termasuk juga pembangunan di perbatasan-perbatasan. Awal pemerintahan Pak Jokowi sudah lakukan itu, berbagai perbatasan diperbaiki, dipermodern, dan mudah-mudahan ini akan terus berlanjut dalam waktu depan. Di sisa pemerintahan Pak Jokowi ini yang tinggal 4 tahun lagi nanti, saya yakin harus percaya begitu pandemi COVID ini berakhir, pasti Pak Jokowi dan pemerintahan Pak Jokowi hari ini akan mencap gas untuk melakukan perbaikan dan modernisasi perbatasan maupun kepulauan. Karena itulah sebetulnya harapan atau masa depan Indonesia misalnya. Saya kira itu jawaban saya. Ini ada pertanyaan Pak dari Saudara Rian Hidayat, pengurus Maritim Muda DKI Jakarta. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Bapak tentang SDM di Indonesia yang memiliki inovasi, memiliki kompetensi yang unggul untuk memajukan Indonesia, tapi terkadang fasilitas yang tersedia atau akses untuk bisa mengembangkan karyanya dan prestasinya kurang memadai. Ya, jadi memang itu salah satu hal lain yang selalu menjadi hambatan kita dalam pembangunan ke depan. Tapi semua sudah terpetakan, semua sudah masuk dalam rencana pembangunan ke depan, dan visi pemerintah Pak Jokowi dalam upaya kembali ke laut juga sudah jelas ketika beliau menyampaikan visi-visinya pada kampanye yang lalu. Dan makanya ada dalam susunan kabinet Pak Jokowi ini Kementerian atau Menko Kemaritiman. Itu artinya apa? Artinya perhatian pemerintah hari ini ke laut itu cukup kuat. Dan itu harus dirasakan karena masa depan Indonesia ini setelah sumber daya alam, batu bara, nikel, sekarang ada di laut, sumber daya ikan, kemudian juga minyak, gas, semua sebagian besar ada di laut saat ini yang perlu dieksplorasi untuk
memberikan kesejahteraan bagi rakyat kita. Jadi upaya kembali ke laut dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu telah menjadi tekad daripada pemerintahan hari ini. Nah, tinggal sekarang bagaimana sumber daya kita, anak-anak muda kita mengikuti ritme ini agar paralel dengan program-program yang memang akan dicapai oleh pemerintah. Saya kira itu, Mas Kaisar. Silakan ada pertanyaan lain. Baik, Pak. Berikutnya ada pertanyaan dari Budian, pengurus Maritim Muda NTB. Silakan kepada Budian untuk bertanya langsung kepada Bapak Ketua DPR. Silakan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Ketua Umum Maritim Muda atau founder Maritim Muda Nusantara, Bang Kaisar. Nah, di sini saya ingin bertanya tentang saya sebagai putra daerah dari NTB ini, Pak, tentu mempertanyakan tentang apa yang dimiliki oleh Lombok atau NTB. Nah, di sini kan seperti yang kita ketahui bahwa Lombok menjadi salah satu kepercayaan besar bangsa Indonesia dalam terselenggaranya MotoGP 2021 dan menjadi salah satu 10 New Bali. Nah, dalam hal ini bagaimana sistem keberlanjutannya hal-hal tersebut, misal dalam MotoGP ini apakah masih tetap diperhatikan oleh pemerintah, dan kemudian New Bali ini kemudian New Bali dalam hal ini Mandalika tetap diperhatikan keberlanjutannya, dan bagaimana pula cara kita sebagai para pemuda khususnya muda-mudi maritim dalam hal ini bisa terlibat, apalagi sebagai tuan rumah tentunya di sini. Apakah bisa diterima atau jelas, Pak, pertanyaan dari saya? Baik, terima kasih pertanyaannya Saudara Hudian. Siap, sama-sama, Tom. Ya, baik, Saudara Dian. Tentang rencana pembangunan area balapan atau arena balap MotoGP di NTB itu belum berubah. Artinya masih tetap berjalan. Hanya mungkin karena pandemi COVID-19 ini. Dan Lombok memang sudah menjadi urusan nasional, akan menjadi salah satu destinasi utama pariwisata dunia setelah Bali. Begitu selesai kita menghadapi menanggulangi COVID-19 ini, maka pembangunan akan digas kembali di berbagai tempat. Kalau saya lihat NTB ini tempat yang sangat menjanjikan bagi objek wisata dunia dengan jumlah penduduk hampir juta saat ini dan tempat-tempat wisata yang sangat luar biasa dan banyak diminati oleh para turis asing, dan ini akan menjadi sumber devisa utama bagi Indonesia setelah Bali, NTB, kemudian ada di NTT dan di Papua. Nah, kira semua saat ini memang sedang prihatin menghadapi pandemi ini, tapi percayalah itu pandemi ini selesai, maka kita akan gaspol untuk teruskan pembangunan di daerah, terutama di NTB, tetap berjalan dan selesaikan. Pak, saya kembalikan ke Kaisar. Baik, terima kasih Pak Bambang. Berikutnya adalah pertanyaan dari Saudara Angkasa Putra sebagai Direktur Program dan Kemitraan Maritim Muda Nusantara. Pada Saudara Angkasa Putra, dipersilakan. Terima kasih sebelumnya ke Bang Kaisar selaku founder dan ketua umum Maritim Nusantara. Berbagai itu berbagai, Pak. Mungkin ke Pak Bambang Susatyo selaku ketua MPR RI. Saya ingin bertanya, Pak. Yang pertama, tentunya Indonesia maupun dunia sekarang sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang
sudah mewabah di seluruh Nusantara. Dan dalam pikiran saya, apakah dalam hal ini mungkin pemerintah sudah menyiapkan rancangan ataupun sedang menyiapkan rancangan untuk strategi pasca pandemi, khususnya dalam hal ekonomi. Karena sebagaimana yang Bapak katakan tadi bahwa kita terkendala beberapa faktor, salah satunya adalah masalah ekonomi. Jadi apakah sudah disiapkan ataukah sedang disiapkan strategi untuk memulihkan kembali ekonomi di negeri kita pasca pandemi nanti? Terus yang kedua, Pak, kami dari Maritim Muda Nusantara sangat merespon sekali, sangat menghormati sekali Bapak bisa memberikan kuliah umum pada siang hari ini, dan harapan kami setelah ini mungkin kita bisa melakukan kolaborasi yang lebih baik lagi, pemuda dan maritim dengan MPR. Dan yang mau saya tanyakan, sejauh mana Pak respek Bapak ataupun misalnya kepedulian dan penilaian Bapak terhadap organisasi kami Maritim Muda Nusantara yang sudah memiliki kepengurusan di 34 provinsi di Indonesia. Terima kasih, Pak. Ya, Mas Angkasa, saya memberikan apresiasi yang luar biasa atas terbentuknya maupun adanya organisasi kepemudaan Maritim Muda Nusantara ini. Saya kira tidak ada yang bisa mewakili kata yang tepat kecuali apresiasi yang luar biasa dan kekaguman luar biasa dari saya, terutama kepada para pengurus dan anggota Maritim Muda Indonesia. Karena memang masa depan Indonesia ada di sana, ada di maritim. Kalau kita tentu ingat semboyan kita, Daras Veva Jaya Mahe, di laut kita jaya. Nah, sekarang itulah kita sedang menuju ke sana. Terkait dengan pertanyaan tadi, apakah pemerintah sudah menyiapkan berbagai strategi? Jawaban saya sudah dan sedang disiapkan. Malah Presiden pernah menyampaikan kita akan masuk kepada new normal atau tatanan dunia baru, tatanan kehidupan baru, di mana nanti akan bisa berubah atau akan berubah pola-pola hidup kita, pola-pola pembangunan ekonomi kita, pola-pola bagaimana kita bertata negara juga akan terpengaruh oleh pasca pandemi. Tapi percayalah, tahapan-tahapan sudah disiapkan, misalnya bagaimana nanti kita pelan-pelan akan memasuki suasana new normal atau tatanan baru. Seperti sekarang ini kita sudah putuskan beberapa daerah untuk PSBB, tapi ada nanti waktunya kita akan melonggarkan ketika pandemi ini sudah kurvanya menurun, melonggarkan daripada PSBB ini. Pemerintah juga sudah menyiapkan bumper atau pengaman sosial, seperti yang kita tahu semua, hampir lebih dari 405 triliun disiapkan untuk menghadapi penanggulangan COVID ini. 110 triliun diantaranya untuk bantuan sosial bagi masyarakat yang dapat, dan puluhan triliun bagi untuk menjaga stimulus daripada ekonomi kita, ada sebagian perbankan, dan sebagian lagi ke pengusaha-pengusaha UMKM yang tetap berjalan. Karena pengalaman krisis kita 98, kita bergantung kepada UMKM. Nah, saat ini UMKM justru mengalami dampak yang luar biasa, sehingga perlu diinjeksi, perlu diberikan stimulus, misalnya dengan penundaan pembayaran pinjaman dan bunga, penundaan pembayaran pajak, dan penundaan dalam mengakses kredit di perbankan, maupun akses dalam pengadaan bahan baku dan akses dalam masuk ke pasar-pasar mereka. Jadi semua upaya telah dilakukan, semua berbagai strategi sudah disiapkan, ya tinggal kita menyiapkan diri menghadapi tatanan kehidupan baru atau yang biasa disebut dengan new normal. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Angkasa. Saya kembalikan ke Pak Angkasa. Terima kasih Pak Satyo. Ada satu pertanyaan lagi Pak terakhir dari Saudara Iswandi.
Beliau merupakan ketua dari Maritim Muda Nusantara Provinsi Maluku Utara. Kepada Saudara Suwandi dipersilakan menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Salam hormat, salam maritim Pak, dari Maluku Utara Pak. Ya, salam. Gimana kabarnya? Ya, jadi Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Ya, jadi pertama-tama saya selaku Ketua Maritim Muda Maluku Utara mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ketua MPR, Bapak Bambang Susatyo, yang telah berkenan untuk memberikan kuliah. Nah, jadi saya juga salah satu dosen lepas di wilayah Morotai, Pak, wilayah perbatasan di Maluku Utara. Dan perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan dampak pandemi pada saat ini, banyak sekali produk-produk hasil tangkapan tuna di sini itu nggak bisa dijual keluar, Pak, gitu. Nah, ini tentunya menjadi salah satu hambatan dalam mendorong kita untuk mempercepat pembangunan dan bagaimana distribusi produk lokal di wilayah Morotai sendiri, Pak, gitu. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana langkah-langkah pemerintah dalam menyoroti masalah ini terkait pemulihan distribusi pangan lokal setelah pasca COVID ini, Pak, gitu. Terus yang kedua, saya ingin membicarakan terkait industri 4.0 dalam artian di sini untuk wilayah perbatasan di Morotai, Pak, itu masih terkendala dalam hal infrastruktur untuk internet, Pak, gitu. Jadi bayangkan dalam SDM-nya aja, dalam hal SDM untuk mahasiswa, Pak, itu masih terkendala untuk menggunakan akses internet. Kebetulan saya dosen lepas di sini juga, itu salah satu kasus yang banyak saya temukan sehingga terkait dengan pandemi ini mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini itu begitu terkendala dengan kuliah daring yang dilakukan oleh para dosen, Pak, gitu. Jadi mohon kiranya bagaimana pandangan Bapak terkait dengan hal ini. Mungkin itu saja saya sampaikan. Terima kasih. Ya, masih Mas Iswandi. Jadi Maluku Utara ini sangat terkenal dengan sumber daya alam nikelnya sampai seluruh dunia dan paling menonjol dan terbaik di dunia. Jadi kalau bicara soal pembangunan ekonomi di Maluku Utara, menurut saya selain sumber daya laut, sumber daya pariwisata, ini nikel juga luar biasa, sudah banyak perusahaan besar ada di sana. Dan terkait dengan penanganan COVID, kemudian jaringan internet dan transportasi terkait logistik dan distribusi. Jadi pemerintah sekali lagi, termasuk pemerintah daerah, tentu sudah menyiapkan berbagai langkah-langkah untuk mengantisipasi berakhirnya COVID ini, terutama tantangan yang paling berat pasca COVID ini adalah kelangkaan pangan atau krisis pangan. Jadi tidak hanya terjadi di Maluku Utara, tapi juga hampir terjadi di seluruh Indonesia, bahkan Jakarta, dan beberapa belahan dunia lainnya akan menghadapi tantangan potensi krisis pangan. Jadi, sekiannya kita sebagai putra daerah dorong para gubernur dan masyarakat di daerah kita masing-masing untuk mengantisipasi fase krisis pangan nanti dengan melakukan gerakan-gerakan swasembada, penanaman kebutuhan pokok, dan lain sebagainya. Kita memiliki semangat untuk membangun jalan tol laut. Saya belum tahu sejauh mana implementasinya, tapi semangat pembangunan tol laut untuk mensukseskan tujuan jadi negara maritim dan terus-menerus dilakukan. Dan sayangnya
pandemi ini lagi-lagi menjadi kambing hitam atas lambatnya realisasi dan ambisi kita untuk menjadi negara maritim dengan pembangunan jalan tol laut, di mana semua harus berbiaya murah. Harga satu produk di Jakarta harus sama di daerah-daerah lainnya. Tidak boleh lagi, misalnya bensin, beras di ibu kota, di Jawa, 1.000, di Papua, di Maluku bisa 5 kali lipat. Nah, ini target-target yang akan dicapai oleh pemerintah satu harga di Indonesia. Terkait dengan jaringan internet dan perkuliahan dan bantuan kepada mahasiswa, memang seharusnya pemerintah dengan dana yang sudah disetujui DPR untuk penanggulangan COVID sebesar 405 triliun, harusnya juga dipikirkan atau disisihkan untuk memberikan fasilitas gratis pulsa atau internet kepada para pelajar untuk mahasiswa yang sedang melakukan studi di seluruh Indonesia yang saat ini sangat bergantung pada jaringan dan pulsa tersebut. Saya akan menyampaikan nanti ke pihak terkait kalau memang jaringan internet di Maluku Utara itu terdapat masalah, karena kita sudah punya banyak satelit. Mudah-mudahan ini akan tidak menjadi kendala lagi, karena semua sekarang akses internet sangat mudah dan cepat. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sahabat tadi, Mansah yang dari Maluku Utara, barangkali kalau ada yang ingin disampaikan pertanyaan lain, nanti bisa sampaikan secara tertulis, karena saya masih ada beberapa kegiatan. Sekaligus juga pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan closing statement bahwa saya membuat bangsa ini menaruh harapan besar pada para pemuda, terutama yang tergabung dalam organisasi kebudayaan maritim muda Indonesia, karena kita sedang menuju ke suatu negara maritim, ada pemikiran dan gagasan inovasi saudara sekalian sangat dibutuhkan oleh negara ini untuk menuju suatu tatanan ekonomi baru Indonesia dalam 10, 20, 30 tahun yang akan datang, yang sangat bergantung kepada hasil-hasil laut. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, Mas Kaisar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Bambang Susatyo atas waktu dan materi yang telah diberikan kepada kami semua. Sebuah kehormatan bagi kami, Maritim Muda Nusantara, kawan-kawan Maritim Muda Nusantara, salam maritim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada teman-teman semua atas partisipasinya di acara kuliah umum dan kuliah umum kebangsaan dan seminar sosialisasi 4 pilar MPR RI pada kawan-kawan semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.